gosok pakaiannya, tidak bersih, tidak halal. Kalau pakaiannya tidak halal, tidak diterima. Artinya kebersihan itu merupakan sesuatu yang mendasar dalam Islam. Ini perjalanan juga sangat takjub dengan kebersihan. Kenapa orang bersih seperti ini? Ya memang ini sudah dididik dari awal kebersihan itu. Di beberapa negara yang datangi, padahal dia jelas di negara yang bukan tidak mengenal Islam dengan baik ya. Contoh di Jepang itu kamar mandinya itu bersih sekali, kering. Jadi tiap yang sudah menggunakan toilet itu wastafelnya dikeringkan. Tidak mau meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman bagi pengguna selanjutnya. Kering. Di Selandia Baru waktu ke sana ternyata di sekolah-sekolah eh, tidak ada maaf tong sampah di sekolah. Kenapa? Karena tiap anak yang ke sekolah yang membawa sampah harus dibawa pulang kembali ke rumahnya. Tidak ada petugas kebersihan yang membersihkan, itu sama-sama. Baik gurunya, muridnya bekerja sama sehingga bersih sekali. Nah ini penting, sekali lagi akan diungkap ya, bahwa bersih, rapi, tertib, teratur itu sebetulnya menunjukkan karakter seseorang. Kalau orang tidak bersih, tidak rapi, tidak teratur, ya menunjukkan satu orangnya itu kurang disiplin. Padahal disiplin ini mutlak untuk sebuah prestasi. Ya, jadi tidak ada prestasi syariatnya tanpa kedisiplinan. Tidak bisa. Jadi kalau kita lihat Tiger Wood itu adalah pegolf. Bagaimana sekali pukul bola golf itu ternyata segitu jauhnya bisa masuk ke lubang golf. Jangan kagum kepada sekali pukul masuk, tapi kagum kepada disiplin berlatihnya. Nah, semakin disiplin, demikianlah setiap orang yang berprestasi. Ada pemanah tuh 150 meter memanah jauh ya, 150 meter tuh kurang lebih 1,5 lapangan sepak bola. Beliau memanah jarak jauh dan kena sasarannya. Ini mengagumkan. Bukan itu yang mengagumkan. Yang mengagumkan adalah kedisiplinannya. Ada orang yang sudah 78 tahun, pull up, bukan push up ya. Kalau push up yang didorong, kalau pull up yang diangkat. Beliau kuat sampai 50 pull up. Ini luar biasa. Nah, yang luar biasa itu bukan pull up-nya. Yang luar biasa disiplinnya berlatih. Nah, ini kita lihat. Kalau negara yang disiplin biasanya bersih. Karena bersih, disiplin dari tidak membuang sampah sembarangan, disiplin dari menyimpan sampah pada tempatnya, disiplin pungut sampah adalah ibadah kalau di dalam pesantren, TSP. Ayo. Kemudian bersih juga menunjukkan sifat rajin. Lawan malas. Orang yang tidak disiplin ya lawannya, orang yang disiplin lawannya adalah tidak disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah kemampuan seseorang melakukan yang semestinya harus dilakukan. Itu disiplin. Kalau kita tahu harus melakukan sesuatu dan kita tidak melakukannya, yaitu kita kurang disiplin atau tidak disiplin. Nah, seperti gelas bekas makan, minum, dibersihkan kembali. Itu disiplin. Nah, kalau kita lihat ini adalah sangat disiplin membersihkannya ya, karena seperti gigi itu kalau tidak rajin dibersihkan, Allah langsung memberikan karang gigi dan sakitnya luar biasa kalau sudah sakit gigi.
Apalagi berantakan itu mencerminkan pribadi kurang tanggung jawab, ya. Makanya pelajaran terpenting dari bangun tidur sebetulnya adalah pelajaran merapikan tempat tidur. Tempat tidur adalah bekas tidur kita sendiri. Siapa yang paling bertanggung jawab atas tempat tidur kita? Ya, diri kita. Latihan kepemimpinan yang pertama adalah latihan merapikan tempat tidur. Kalau tempat tidur kita sudah malas merapikannya, padahal itu kita yang tidur di sana, ini kita kurang tanggung jawab, kurang amanah. Maka mari pastikan kita juga disiplin di dalam merapikan, ya. Tertib itu apa? Tertib itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti adil. Seperti kaos kaki, kenapa banyak yang hilang? Kemudian pulpen, banyak yang hilang, buku hilang. Sebetulnya tidak hilang, tetapi kita tidak disiplin mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kita bingung ketika cari kaos kaki lagi. Nah, padahal ada tempatnya. Sepertinya sederhana hadirin, tetapi ingat prestasi besar itu adalah rangkaian dari prestasi kecil. Jadi kalau orang-orang ingin sukses, maka kesuksesan itu harus dari hal-hal yang kecil. Kita biasakan sukses. Nanti sukses besar itu bonus dari rangkaian sukses-sukses kecil. Memang kita tidak ada yang sempurna, ya. Mungkin di satu sisi punya kelebihan, sisi lain punya kekurangan. Tetapi keberanian kita melihat kekurangan kita dan segera memperbaikinya, itulah kuncinya. Jadi sekarang, oh ya, saya kurangnya ini. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya diperbaiki. Ayo mari kita lihat rumah kita masing-masing. BRTT tidak, bersih, rapi, tertib, teratur. Bebas komiba tidak, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Ini bukan hal yang remeh, karena ini bisa jadi amal soleh yang sangat disukai Allah kalau kita melakukannya dengan ikhlas, ya, bukan untuk diposting. Materi ini terinspirasi oleh bersihnya ruangan ini. Ini bukan hotel baru, bukan penginapan mahal. Sudah lama, tetapi karena sangat terawat menjadi sangat nyaman untuk digunakan. Hal lainnya adalah orang yang tidak BRTT itu selain tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab, pemalas, tidak punya rasa malu, ya, tidak punya harga diri, karena kalau kita berantakan, kotor, ya kita tidak punya malu, tidak punya izah, kehormatan, harga diri, juga tidak punya kepekaan. Memang kepekaan ini lahirnya dari biasa BRTT. Nanti bisa peka melihat ada yang kotor, kalau udah biasa kotor tidak bisa melihat tambahnya yang kotor. Tapi kalau biasa bersih, nanti bisa melihat yang biasa rapi, bisa melihat yang berantakan itu tidak nyaman. Yang biasa teratur, dia tidak nyaman dengan ketidakteraturan. Dan tidak punya malu, tidak punya rasa tanggung jawab, tidak punya izah, tidak disiplin. Banyak yang ditunjukkan oleh kamar yang berantakan, banyak yang ditunjukkan oleh rumah yang berantakan, kantor yang berantakan, toko yang berantakan, sebetulnya memperlihatkan bagaimana kita kurang bagus karakternya, ya. Nah, ini dengan melihat begini saja, ini sudah nilainya sudah sangat senang untuk urusan dunia. Kalau diniatkan karena Allah, ini jadi urusan akhirat ini. Bersih-bersih, rapi, tertib, teratur itu menjadi amalan luar biasa. Bisa menjadi dakwah.
Tidak terbayang kalau pesantren kotor, kelas kotor. Ya sedih sekali di sebagian sekolah-sekolah kita mejanya banyak coretan-coretan. Kenapa ada coretan-coretan di meja? Ya ini menunjukkan muridnya kurang tanggung jawab ya. Itu fasilitas umum meja itu. Kalau sudah biasa nyoret kursi, nyoret lemari, nyoret pintu kamar mandi, ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya tanggung jawab. Tidak baik. Dan setiap perbuatan itu aslinya pasti ada balasannya. Mari kita periksa tuh di kelas-kelas, di meja-meja, di bangku-bangku, di lemari penyimpanan. Kalau sudah banyak coretan, nah yang mencoret-coret itu ciri orang yang tidak punya rasa malu, tidak punya rasa tanggung jawab, tidak disiplin, tidak punya harga diri. Kok Islam sekecil ini? Iya benar, karena famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti kita lihat balasannya. Dan Allah melihat khabirum wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti mengetahui, menyaksikan apapun yang kita lakukan. Dan marilah kita biasakan seluruh jamaah BRTT ini jadi amal soleh ya. Bersih, rapi, tertib, teratur, khas di rumah-rumah. Semuanya kita sudah pastikan sekarang menjadi BRTT terus. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya. Ada yang nanya, kok simpan sih? Ya kalau buang itu nanti belum tentu masuk, nambah kerjaan. Tapi kalau simpan sampah pada tempatnya, insya Allah sikapnya juga akan enak dilihatnya. Menyimpan sampah bukan membuang sampah. Karena sampah itu juga bukan sesuatu yang hina dina. Kompos dari sampah, pupuk dari sampah, yang paling penting tempatkan pada tempatnya. Dan pungut sampah itu mungkin tidak semua bisa kita pungut, tapi itu sudah merupakan sedekah, amal soleh. Bagian dari tanda keimanan ya, merapihkan, membersihkan. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan. Miring, kan ada yang suka yang miring, keset miring, sapu miring, hiasan dinding miring, kopiah miring. Ayo kita biasakan lurus supaya indah dan bahaya amankan. Apapun yang menjadi bahaya diamankan. Nah, niatkan semua ini sebagai amal soleh ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita berharap ini komunitas yang istiqomah menyimak kajian MQ pagi dengan segala jenis media ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada Zoom, ada Twitter, TV, MQ TV, MQ FM dan semua jaringannya. Ada juga saling sapa yang juga merelay. Ada keinginan, saran bagaimana kalau kita buat komunitasnya keluarga besar MQ pagi, bukan untuk ujub, bukan untuk ria, tapi kita bisa meniru dari Odoj ya. Odoj itu komunitas Odoj, mereka keluarga besar, di mana-mana saling mengingatkan, saling memotivasi. Semoga berkah nih Odoj nih. Termasuk yang sangat senang dengan kehadiran Odoj, termotivasi dengan Odoj, kemudian merasakan semangat untuk membaca Quran juga syariatnya dengan semangat dari Odoj di antaranya. Nah, tidak ada salahnya nih MQ pagi nanti kita akan buat keluarga besarnya sehingga kalau frekuensinya sama kan enak. Nanti siapa tahu yang belum punya pendamping, cari pendamping yang sudah sama frekuensinya. Kemudian yang punya pekerjaan, yang punya bisnis, cari karyawan yang sudah sama frekuensinya bisa. Ini ide ya.
Dan mungkin nanti kita awali dengan membuat sebuah buku kecil dan stiker. Sehingga di rumah-rumah, di kendaraan boleh saja keluarga besar, MQ pagi atau apalah namanya terserah yang harus terpelihara dari ujub, ria, tapi bisa jadi nilai dakwah. Nah, memang acara MQ pagi ini sederhana tetapi mudah-mudahan kalau Allah ridho bisa manfaat. Sesudah ini AA akan tausiah di BTPN jam sebentar lagi nih harus sudah pindah. Jadi rekan-rekan mohon maaf dan akan dilanjutkan materinya lewat ceramah di BTPN ya. AA mohon izin PTPN Perkebunan Nusantara 8. Pamit dulu dari sini ya. Coba ke sana dan insya Allah tim MQ Digital akan merelay. Assalamualaikum.